Di mata Abi kalian tuh dosen-dosen Abi yang ngasih kerjaan bikin pusing gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, biar Abi lulus begitu kan ya. Tapi ya jadi dosen ya kudu tahu diri dikit lah, saya bilang gitu ya. Jangan ngasih tugas dia nggak bantu memberi solusi ya. Bapak Ibu yang dari mata Allah, jadi setelah ini nanti kan Anda sudah mulai sedikit bisa menebak ya. Oh, istri saya profesi sebagai guru TK. Apa sih harapan menjadi guru TK? Suaminya menjadi ustadz di pesantren, suaminya menjadi pedagang. Mana yang bisa disinkronkan supaya bisa mengambil peran ya di dalam dakwah. Nanti kita fokuskan bahwa semangat keluarga kita menjadi keluarga dakwah sebagaimana keluarganya para nabi dan rasul. Ya, dengan sejumlah alasan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu dari mata Allah, kita mulai daripada keluarga Nabi Adam. Keluarga Nabi Adam ini punya masa lalu yang dalam tanda kutip kelam. Kenapa kelam? Karena menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga, yang itu tentu dengan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian proses ini yang membuat Adam dan Hawa memberi pesan-pesan menarik buat anak-anaknya. Apa diantaranya? Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaiton kama ahroja abawaikuma minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuryahuma min sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wahai anak-anak Adam, sini anak-anak Adam, kumpul semua, dikumpulkan anak-anak Adam ya. La yaftinannakumus syaiton, jangan sampai setan berhasil menjebak kalian sebagaimana dulu bapak ibu kalian pernah dijebak. Akhirnya bapak ibu kalian diusir dari surga, telanjang bulat tanpa selembar pakaian ya. Ingat ya, innahu yarakum, sesungguhnya iblis bisa melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, anak buahnya juga bisa melihat kalian semuanya. Min haitsu la tarawnahum, sementara kalian nggak bisa melihat mereka. Ini strategi mereka sangat jahat sekali. Ini pesan-pesan ini yang kemudian diingatkan kepada anak cucu Adam setelah kemudian timbul satu korban. Qabil membunuh Habil. Anak-anak yang lainnya diselamatkan. Bapak Ibu yang dari mati Allah, mungkin kan juga ada nih di antara ikhwan-ikhwan kita. Nah, kamu pokoknya jangan kayak Abi dulu. Gara-gara Abi ini nggak sekolah, gitu ya. SD nggak lulus, ya akibatnya jadi begini. Kamu nggak boleh kayak abimu, gitu ya. Ya. Nggak boleh kayak abimu dan umimu misalnya. Ada yang begitu kan mungkin ya. Ya. Ada juga yang, nah Abi bersyukur Abi yang cuma lulusan SMP bisa dapat ustadzah pondok pesantren ya. Kamu kalau bisa lulus pondok, oh dapatnya bisa lebih daripada Abi, gitu kan ya. Nah, ini contoh pesan-pesan orang tua kepada anak-anaknya supaya nanti juga kan begini Bapak Ibu, ini anak-anak kita, mohon maaf ya, boleh jadi kalau tidak dilibatkan mereka nggak bisa menikmati tugas dan pekerjaan orang tuanya. Nanti pertanyaan yang muncul, pergi terus, taklim terus, begitu kan? Ya, dia nggak terima dengan ibunya yang berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Nanti keluar kalimat, anak orang diurusin, anak sendiri ditinggalkan. Bisa muncul nggak kalimat itu, Pak? Bisa. Ini kalau tidak diajak komunikasi bersama. Dan itu sekali lagi peran penting keduanya. Misalnya bagaimana ketika suami pergi ya, nanti anak nanya, Mi, Abi kemana? Abimu itu loh nak ya, memang gak perhatian sama kamu. Wah, ini kan kacau kalau kayak gini ya. Nanti gantian, misalnya istri yang ngajar, Bi, Umi kemana? Ya, Umimu itu memang wanita karir super ya, lebih perhatian sama orang lain daripada kamu. Ini kalau ini yang ditanamkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan punya persepsi tentang orang tuanya yang negatif. Besok dia trauma, gitu kan? Aku nggak mau besok kalau golek bojo sing ustadzah, nggak mau. Ya, aku pengen. Nah, dia akan mencari pilihan-pilihan sendiri. Ya. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi keluarganya siang malam 950 tahun, keluarganya dan juga umatnya. Walaupun ternyata Allah menguji pada istri dan sebagian anaknya. Nah, ini juga satu hal penting Bapak Ibu sekalian. Catatan sejarah Nabi Nuh dengan Nabi Yakub ini juga menjadi pelajaran buat kita, para ustadz, para juru dakwah. Kadang-kadang ujian beratnya ada pada istri dan anak-anaknya ya. Nabi Yakub ujiannya luar biasa Pak. 12 anak, 10 orangnya berkonspirasi melakukan kejahatan. Bukan cuma membunuh,
melakukan rekayasa penipuan kepada bapaknya. Ya, dan itu sangat menyakitkan. Tetapi hebatnya Nabi Yakub, fasabrun jamil. Itu ya. Nabi Yakub memilih untuk melakukan sabrun jamil. Ya, sabar dengan perilaku anaknya sampai akhirnya di akhir hayat, subhanallah, 12 anak Nabi Yakub berhasil diminta komitmennya sebelum Nabi Yakub meninggal dunia. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. 12-12-nya berkat kesabaran Nabi Yakub mendidik mereka, semuanya bisa komitmen mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kita ceritakan tadi, membagi keturunannya di Palestina dan di Mekah untuk keberlangsungan dakwah. Nabi Syuaib ini juga memiliki keluarga yang kuat sehingga menghalangi kejahatan kaumnya, sampai kaumnya mengatakan apa? Walaula rohtuka la rojamnaka. Kalau bukan karena keluarga kamu, kalau bukan karena keluarga besar kamu, kamu sudah akan kami habisi. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Ketika kita ingin membangun keluarga yang lebih besar lagi. Saya mencoba untuk mendoktrinkan semangat ini kepada anak-anak. Saya bilang kepada anak-anak kami, nak, pernikahan kalian besok tidak boleh sekedar ideologis, apalagi kok cuman biologis. Harus punya nilai strategis. Paham gak? Ini kalimatnya agak lebih tinggi lagi nih. Bukan sekedar ideologis, apalagi biologis, tapi harus punya nilai strategis. Apa yang dimaksud dengan strategis? Gara-gara kamu nikah sama dia, karena dia ini seorang ustadzah, hafidoh, ghaniyah, ya, kemudian pokoknya banyak sekali kebaikan pada wanita ini. Orang tuanya juga orang hebat, kakak-kakaknya ini juga orang hebat. Maka pernikahan kamu dengan dia membuat nilai strategis peran kita menjadi lebih hebat di tengah masyarakat. Ya, ada peningkatan setelah kamu menikah, ekonominya meningkat, dakwahnya meningkat, kekuatan sosialnya di tengah masyarakat meningkat, keberadaan peran tugas kita di tengah umat meningkat. Itu kalau pernikahannya strategis. Tapi kalau pernikahannya cuma biologis, nafsu syahwat, habis nikah orang tuanya ancur-ancuran. Ya, dari mulai mikirkan anak yang belum mandiri, nyiapkan ini itu, anaknya kemudian terlibat kejahatan ini itu, dan akhirnya baik orang tua maupun besan atau mertua ini kemudian malah habis energinya untuk ngurusi rumah tangga anaknya. Harusnya anak menikah itu orang tua makin ringan bebannya, habis anak menikah malah kemudian apa? Tambah mumet pikirannya. Nah, ini bukan pernikahan yang strategis, ya. Nabi Yakub tidak pernah jemu dakwah kepada keluarganya. Nabi Syuaib memiliki keluarga yang kuat. Nabi Zakaria tak pernah bosan berdoa agar dikaruniai keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Ya, washta'alar ra'su syaibah. Ya. Rambutnya putih beruban, tetapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa sama sekali untuk meminta kepada Allah agar lahir dari rahim istrinya yang sudah mandul seorang anak yang akan melanjutkan dakwahnya Nabi Zakaria. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian kita memahami, jadi kalau visi misi keluarga Nabi dan Rasul adalah keluarga dakwah. Ya, dan di sini secara tema peran aktif suami istri dalam dinamika dakwah. Ya, intinya mengambil peran yang sangat penting bagaimana keduanya memang karena pemahaman yang sama maka buahnya juga sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, saya bukan memaksakan, tetapi kalau boleh saya tawarkan bahwa ini adalah visi misi kita menjadi keluarga dakwah dan semacam itu, ya, dengan berbagai macam cara dan potensinya. Kenapa? Ini beberapa alasan kenapa kita pilih menjadi keluarga dakwah. Dakwah merupakan perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man da'a ila huda kana lahu ajru mislu man amila duna ayyang qussa min ujrim syai'a. Saya katakan tidak ada profesi pekerjaan di muka bumi yang lebih bergengsi daripada mengajak manusia di dalam kebaikan.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini harus ditanamkan kepada diri kita, anak-anak kita. Ada anak pesantren yang ketika ditanya dia bilang saya nggak mau jadi ustadz, nggak mau jadi dai. Ya semua manusia itu pasti jadi dai. Imma du'atun ila abwabil jannah wa imma du'atun ila abwabil jahim. Apakah menjadi dai kepada neraka jahanam atau menjadi dai menuju jannatul firdaus? Ya, perilaku kita diam-diam tanpa kita niatkan itu bisa menginspirasi orang lain. Contoh ya, kalau saya gambarkan di pesantren, ada santri yang dia sukanya datang ke shop awal. 30-40 menit sebelum azan berkumandang sudah duduk di depan, ambil mushaf, baca buku, zikir doa, terus dia lakukan begitu sama adik kelasnya ditonton. Besok dia lomba juara 1, sekolah ranking 1 dan seterusnya. Saya yakin adik kelasnya itu sangat penasaran dengan perilaku kakak kelas yang kayak begini. Tanpa dia niatkan untuk mencontohkan adik-adiknya, dia tetap mendapatkan pahala atas inspirasi yang dirasakan oleh orang lain. Ya, nah ini sebagaimana kalau dia ini perilakunya jahat, perilakunya ini nggak baik, itu juga akan menginspirasi orang lain. Saya ambil contoh, ada di Putra itu kan biasanya ini Bapak Ibu sekalian, urusan SPP itu lebih sulit daripada di Putri. Betul Pak? Betul saja ya. Santri Putra yang nunggak itu lebih banyak daripada santri Putri. Kenapa? Santri Putri itu dikirimi tagihan itu udah nangis biasanya. Ya, ibunya dibel, nanti ibunya bilang sama suaminya, "Pak, jangan lupa loh, ini belum loh, ini belum loh." Itu mesti rewel kalau perempuan. Nek Putra nggak begitu. Anak santri Putra dapat tagihan, dikasihkan orang tuanya, jawabannya, "Pak, tenang aja Pak, temanku 3 tahun nggak bayar aja juga nggak dikeluarin kok," gitu ya. Malah ngono, gitu ya. Nah, artinya apa? Itu sing nunggak 3 tahun tanpa cerita-cerita sekalipun telah menginspirasi orang lain untuk berbuat nakal, ya tidak? Ya, koncoku telung tahun orang bayar apa-apa, orang diskores gitu kan, ya. Nggak usah Pak, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, yang lain juga banyak belum bayar juga nggak apa-apa. Itu menginspirasi keburukan, gitu kan? Ya, makanya penting sekali kita sepakat menjadikan keluarga kita sebagai doatun ila abwabil jannah dengan sejumlah amalan, ya. Kenapa kita pilih keluarga kita menjadi keluarga dakwah? Ya, dakwah ini lebih baik daripada nilai dunia. Kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka humrun ni'am. Kalau Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui perantaran kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan onta merah. Ya, harta dunia. Ya. Ini saya sebutkan supaya kita punya keyakinan kuat. Kita ini duat semuanya, ya. Nah, nanti perannya di dunia dakwah terserah. Karena dakwah ini bukan pekerjaan tunggal dan hari ini makin kompleks. Kita bisa berdakwah dengan profesi apapun kita, ya. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali, ya, yang menggambarkan tentang bagaimana dakwah ini menjadi pekerjaan yang paling bergengsi. Mengapa demikian? Bapak Ibu sekalian, kita tahu Bismillah. Hadis ini paling populer. Idza mata banu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah wa waladun shalih yad'ulah. Visi misi keluarga kita kan pengen keluarga surga. Ini gambaran globalnya, tapi nanti di dalam visi misi yang detail sesuai dengan profesi dan masa lalu kita, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Tapi intinya apa? Kita bukan cuma pengen bahagia di dunia, tapi kita juga nanti kumpul di surga, ya. Visi misi kita yang sifatnya jangka panjang itu adalah masuk surga sekeluarga. Ini sudah menjadi slogan yang sering kita dengar. Nah, tinggal caranya, ya. Nah, kita ingin melihat peran amal apa yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Kenapa? Karena pintu surga ini sangat banyak dan masing-masing orang ini tidak mampu melakukan semuanya kecuali segelintir. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq yang ketika ditanya, "Ya, kamu bisa masuk dari pintu mana saja." Tetapi para sahabat yang lain itu punya amalan-amalan spesial.
Abu Hurairah misalnya, spesialis perawi hadis. Bilal bin Rabah ditanya amal pilihannya apa? Sholat 2 rakaat setelah wudhu kalau dia batal, ya. Dan saya lihat ini cocok buat Bilal. Kenapa? Bilal ini marbot masjid. Kalau kentut batal itu gampang wudhunya, sholatnya juga enak. Nek jenengan profesinya sebagai supir truk gitu ya, milih amalan Bilal mesti berat gitu loh. Ya, supir angkot milih amalan Bilal. Ya, abot golek masjid C gitu kan ya. Ya. Nah, para sahabat yang lain juga begitu. Nanti kita temukan ya. Contoh ada seorang wanita yang dia ini menderita epilepsi. Dia bukan orang terkenal, nggak terlalu peran penting di masyarakat. Datang menghadap Nabi, minta didoakan sembuh. Nabi ngerti ini orang ya, amalan yang paling utamanya adalah pada kesabaran. Maka Nabi menawarkan, tak doakan sembuh atau kamu sabar dapat surga. Emangnya kalau sembuh nggak bisa masuk surga, Pak? Bisa nggak? Bisa. Cuman ini adalah pintu surga yang paling mudah buat perempuan ini, yaitu apa? Sabar terhadap ujian. Maka begitu ditawari itu, wanita tadi mengatakan, ya sudah ya Rasul, nggak apa-apa, aku sakit aja, aku tak milih sabar, yang penting bisa masuk surga. Tapi pertanyaan ini nggak pernah ditawarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman. Ya, kenapa? Pintu surga mereka itu melalui jihad, melalui harta, melalui ilmu, bukan melalui sabar atas penyakit, gitu loh. Ya, nanti sahabat yang lain itu juga punya amalan yang berbeda-beda. Nah, kita melihat ya, amalannya Ustadz ini beda dengan amalan-amalan yang orang-orang yang lain. Ya, jadi contoh nih, ada sahabat Nabi yang dia kerjanya nyangkul. Kemudian apa? Ada sahabat lain yang mengatakan apa? Duhai, seandainya tenaga dia dipakai untuk berjihad di jalan Allah, maka itu tentu lebih baik daripada buat kerja mencari nafkah. Rasul kemudian mengatakan, demi Allah kalau dia bekerja untuk menafkahi istrinya dan anaknya, itu adalah jihad fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang renta, itu juga fisabilillah. Kalau dia menafkahi untuk dirinya supaya nggak minta-minta, itu juga fisabilillah. Tapi ini harus diingat, ini jangan jadi visi misi ustadz-ustadz. Mau nyambut gawe tok gitu loh, ya. Ya, ini adalah visi misi keluarga yang memang nggak punya apa-apa, tapi dia punya komitmen untuk tidak minta-minta. Dia nggak punya ilmu tinggi kayak ustadz, dia nggak punya kekuasaan luas, maka dia apa? Minimal tidak menjadi beban bagi orang lain, kan begitu. Nah, kalau ini kemudian menjadi visi misinya ustadz, ya. Mesti nanti pada nggak mau taklim semua, mendingan bisnis golek duit, yang penting anak istriku cukup. Nah, ini nggak benar. Tapi kalau ini dipraktekkan sama wali murid, ya, yang memang dia itu profesinya kayak begitu, itu meringankan pondok. Orang nunggak bayarannya kan, Pak? Ya, ya. Jadi ini jangan kemudian apa namanya salah memilih gitu kan, karena sekali lagi masing-masing keluarga ini punya pilihan yang berbeda-beda. Dan saya mencoba memilihkan visi misi kita adalah pada keluarga dakwah. Kita mencoba untuk mengerahkan tenaga kita, pintu surga kita melalui pintu dakwah ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dalam hal ini tugas ya, istri adalah madrasah pertama dan suami ini adalah kepala sekolahnya. Ini Anda punya tugas yang tidak tunggal. Anda menjadi guru di sekolah, suaminya menjadi guru di pesantren ataupun tugas-tugas yang lain, ya. Nah, dalam konteks rumah tangga secara spesifik istri adalah madrasah pertama. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan suami itu adalah kepala sekolahnya. Layaknya madrasah, di dalamnya banyak sekali proses pendidikan yang darinya lahir output berkualitas. Jadi istri ini mirip seperti gedungnya lah ya. Ada ruang kelas, ada laboratorium, ada kantor kepala sekolahnya dan sebagainya. Sementara suami adalah kepala sekolah yang mendesain fungsi daripada bangunan ini. Ya. Suami juga yang kemudian nanti akan melihat apa yang menjadi kekurangan daripada bangunan ini. Maka kemudian dia sempurnakan.
kalau kita gambarkan sebagai kepala sekolah, itu kalau saya masuk ke ruang-ruang kepala sekolah SD biasanya ada tulisan 7 fungsi kepala sekolah. Itu nggak Pak ya? Ya, Ustaz Afif paling hafal ini. Ya, saya nggak hafal. Ada sebagai motivator, sebagai leader, sebagai konsultan, sebagai manajer, sebagai inspirator bagi guru-guru yang lain. Kurang lebih begitulah nanti ketika kita bersama keluarga kita. Dalam hal ini suami melihat apa yang kemudian memungkinkan untuk dikembangkan pada pasangannya, termasuk juga pada anak-anaknya. Nah, tetapi ada realita di mana bahwa para ummahat juga harus mengerti nih. Ini tugas pokok. Tetapi sekali lagi, karena kita sudah komitmen menjadi keluarga dakwah, kemudian kita pengen supaya selaras, maka hadis ini harus dipahami pada konteks yang tepat. Kalau hadis ini dipahami secara serampangan, mesti nanti munculnya cuma berantem, ya. Tugas utama istri di rumah, tugas suami banyak di luar rumah. Tapi istri dapat mendapat semua pahala suami jika mengambil peran aktif atas keberhasilan tugas suami. Artinya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada para ummahat bahwa Anda punya tugas mengajar, iya. Ya. Ketika nanti tiba satu kondisi yang sifatnya harus berbenturan, di mana tidak memungkinkan lagi pekerjaan mengajar anak orang dilanjutkan lantaran memang ada kondisi yang memang mengharuskan untuk berpihak kepada kepentingan suami dan anak-anak kandungnya, maka dia harus memahami hal ini. Tapi sekali lagi ya, saya pribadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya tentang sesuatu tidak suka dengan majelis tarjih, maksudnya tidak suka dengan jawaban pilih dia atau aku, itu nggak mau gitu ya. Ya harus dua-duanya gitu kan ya. Artinya dalam kaedahnya al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Menggabungkan, mengkompromikan harus lebih diutamakan daripada meninggalkan salah satunya. Walaupun ikhwan yang kemarin konsultasi kepada saya nggak bisa, terpaksa meninggalkan salah satunya gitu ya. Ya. Karena nggak bisa jam'un ya. Ternyata digabungkan dua-duanya berantem ya, akhirnya terpaksa harus dipilih salah satunya. Tapi hukum asalnya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita ini memilih thariqatu jam'un daripada tarjih. Ya. Kenapa? Karena memang ini pekerjaan orang hebat. Ibnu Taimiyah mengatakan orang pintar itu bukan yang bisa membedakan mana baik mana yang buruk, tapi yang bisa membedakan mana yang baik mana yang lebih baik, mana yang buruk mana yang lebih buruk. Ya. Kalau cuman pekerjaan, udah kamu pilih taat sama aku atau taat sama kepala sekolahmu. Ini semua orang gampang kayak gitu Pak. Ya. Tapi memilih untuk bagaimana dua-duanya bisa jalan, suami bisa sukses, istri punya amalan yang istimewa, melahirkan anak-anak orang lain yang kemudian nanti menjadi pahala dia. Ini oleh suami harus dilihat sebagai pekerjaan yang punya peran besar nanti di akhirat. Artinya begini. Ini kan hadisnya berbunyi kisah tentang Asma binti Yazid al-Ansariyah ketika dia cerita tentang keterbatasan kami sebagai kaum wanita dalam hal ibadah terbatas, dalam jihad nggak bisa berangkat, infak juga harus izin suami, sementara suami bisa jihad, iktikaf, menuntut ilmu, dakwah, infak, nyari uang dan sebagainya. Yang akhirnya Rasulullah SAW kemudian mengatakan ifhami ayyatuhal mar'ah, pahami wahai wanita, ya. Wa a'limi man khalfaki minan nisa, beritahu kepada perempuan-perempuan yang ada di belakang kamu. Kamu kan utusan para wanita, ya. Anna husna taba'uril mar'ati li zaujiha, bahwa ketaatan istri kepada suaminya, wa talabaha mardatihi, seorang istri yang kesibukannya mencari keridhaan suami, wattiba'aha muwafaqatihi, ya. Si istri yang selalu mencoba untuk mengikuti suami supaya selaras, ya'dilu dzalika kullah, akan seimbang dengan semua pahala suaminya tadi. Maka ini buat para ummahat bersyukur kalau Anda punya suami dengan pekerjaan yang super sibuk luar biasa. Ada pekerjaan dakwah, ada pekerjaan taklim, ada pekerjaan maisha, ada pekerjaan ngurusi orang lain.
mengurusi umat, mengurusi ummahat yang lain, mengurusi anak-anak orang lain. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa, dan istri bisa mendapatkan semua pahala suaminya dengan syarat apa? Kalau dia kemudian menyiapkan suaminya bisa jadi gitu. Dalam bahasa lain saya sering katakan begini para ummahat, banyak suami yang kerdil, kecil, nggak punya peran karena tidak diizinkan besar oleh istrinya. Maksudnya bagaimana? Ya suaminya salah sedikit digetak gitu kan, ya keliru sedikit diomelin. Akhirnya nggak bisa suaminya itu bangkit. Suaminya tidak diizinkan salah, padahal salah untuk menjadi baik itu keniscayaan. Tapi banyak suami yang salah dikit, wah itu diunek-uneknya bertahun-tahun nggak rampung-rampung itu, diungkit-ungkit terus itu loh, ya. Sampai akhirnya suaminya udahlah ya, setiap mau mencoba sesuatu yang terbayang nanti mesti komen-komen istrinya yang membuat dia jadi lemah. Maka ya dalam hal ini sekali lagi seperti kata pepatah ya, bahwa di balik kesuksesan seorang suami, kebesaran seorang suami ada peran para istri. Ya, kelihatannya perannya nggak macam-macam. Seperti istrinya Buya Hamka ketika diminta untuk mengisi di panggung karena disangkanya kalau istrinya kiai ustadz mesti hebat. Maka kata beliau, saya hanya juru masaknya suami saya. Kan begitu. Kelihatannya cuma juru masak gitu kan, tapi ternyata di balik masakannya itu yang membuat energi suami jadi tanpa batas ya, mengabdikan untuk umat itu karena pelayanan sang istri tadi. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bagaimana dahsyatnya kalau istri memberikan dukungan dakwah dan ibadahnya kepada dan ibadah suami, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila wanita mengerjakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha atau hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, kemudian wa ata'at ba'laha. 1 2 3 ini gampang dilakukan oleh para ummahat. Sholat 5 waktu bisa, puasa Ramadan bisa, menjaga kehormatan bisa. Tapi poin 4 ini yang biasanya keteteran karena wanita dengan pria memiliki karakter yang berbeda. Ya, disinilah perlu banyak sekali penyesuaian, kompromi dalam dialog pasangan ya, sehingga kemudian apa? Memang mengarah kepada energi kita itu akan dihabiskan untuk ketujuan, Pak. Bukan dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada kualitasnya. Ingat ya, berdebat untuk sesuatu yang tidak menghasilkan kebaikan itu debat kusir yang gak ada manfaatnya. Ya, mau Anda benar atau lebih benar, meninggalkannya itu adalah tanda kematangan dan kedewasaan kita. Ya, seringkali suami istri menghabiskan waktu untuk debat pada hal-hal yang tidak mengarah kepada visi misi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang terakhir ya, terkait dengan bagaimana kita memilih sebagai keluarga dakwah ya. Dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan satu hadis, idama tabnu adam in qata amalu illa min salasin ya. Pada saat acara internalisasi visi misi keluarga, saya sampaikan kepada anak-anak kami bahwa tugas kalian besok adalah melanjutkan bangunan yang sedang dirintis oleh orang tua. Ya, termasuk istri juga nanti harus bisa melanjutkan. Maaf, ada istri ikhwan, suaminya meninggal dunia, menjadi janda di akhirnya, lalu nikah dengan seorang laki-laki yang betul-betul bertolak belakang dengan apa? Peran tugas suaminya yang sebelumnya. Ya, bukan sekedar tidak selaras, tetapi juga bertabrakan. Malah kemudian akhwat ini menjadi celah untuk kemudian apa? Menguak segala hal yang harusnya itu menjadi kebaikan suaminya. Saya nggak detailkan gambarnya, tapi intinya dia justru menikah dengan seorang laki-laki yang profesinya sangat membenci profesi suami sebelumnya. Kan begitu, Pak? Ya, ini sangat menyedihkan sekali kalau sampai ini terjadi ya. Nah, kita sepakati bahwa keluarga kita keluarga dakwah dan medan dakwah ini sangat luas sekali.
Ya, maka salah kaprah kalau berdakwah harus menjadi ustadz, mubalik dan sebagainya. Kenapa? Setiap kita punya peran. Kita lihat di sini. Berapa banyak orang tertarik dengan Islam karena kelembutan, keramahan, kebajikan, akhlak yang mulia, konsep berbagi yang menjadi karakter pada pribadi, atau sebab yang lainnya. Maka seorang pedagang, petani, nelayan, supir angkot, karyawan, pelajar, mahasiswa, semuanya termasuk ibu rumah tangga bisa mengambil peran untuk Islam, karena Islam bukan hanya milik para penguasa panggung dan mimbar. Siapapun bisa berperan asal dia mengerti potensi diri dan lingkungan di mana dia berada. Ya, kalau di sini perempuannya sama semua, laki-lakinya berbeda. Tapi ingat, profesi apapun Anda bisa mengambil peran aktif di dalam dunia dakwah. Saya ingat cerita seorang anak muda, ini terjadi di luar negeri sana, di Eropa, ya, di mana dia bisa mengislamkan seorang wanita, seorang penjaga laundry atau binatu, ya, tukang cuci pakaian, karena mahasiswa ini menerapkan perilaku akhlak Islam yang tidak lazim. Apa yang dilakukan? Ya cuman satu aja, menjaga kebersihan. Tukang laundry perempuan ini biasa, namanya nyuci pakaian mahasiswa bau pesing itu biasa, karena orang-orang non muslim itu tidak diajari untuk bersuci dengan benar. Pipis mereka tidak diajari untuk bersuci. Maka kalau nyuci pakaian yang bau pesing itu udah lazim. Dan gak kaget itu tukang laundrynya itu. Sampai si mahasiswa ini kemudian ikut mencucikan di situ, dan dia merasa heran, kenapa semua pakaian si laki-laki ini kok gak ada bau sebagaimana pakaian laki-laki yang lain. Lalu ditanya, Mas, saya mau nanya sesuatu, ada apa? Kok begini pakaian Anda gak ada baunya dan seterusnya. Si laki-laki ini mengatakan, ya karena saya orang Islam. Loh, apa hubungannya Islam dengan celana gak bau? Ya, dalam agama kami, keyakinan kami, kalau orang tidak bersuci itu akan menyebabkan siksa kubur. Maka kami sangat menjaga jangan sampai pakaian kami terkena najis. Subhanallah ya. Hanya dengan satu akhlak ini orang tadi terketuk hatinya, kemudian dia masuk Islam. Gak perlu ceramah panjang lebar. Kalau boleh disebut penyesalan, saya sudah ceramah lebih dari 25 tahun barangkali, tapi belum ada satupun non muslim yang saya islamkan gitu Pak. Ya. Ada di sini yang sudah. Ya. Saya termasuk yang merasa belum pernah mengislamkan. Artinya apa? Ternyata mengislamkan orang lain tuh tidak harus kemudian diambil oleh seorang ustadz. Ya memang ada ustadz yang spesialis mengislamkan tuh ada. Ya. Umat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, umat ini wali santri, wali anak-anak TK yang kita asuh, ya, tetangga kanan kiri kita ini mirip seperti barang elektronik yang membutuhkan aliran listrik. Tanpa energi listrik, semua benda tadi nggak ada manfaatnya. Tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu mirip seperti alat-alat elektronik. Kita adalah pembawa energi listrik itu supaya berfungsi. Bapak Ibu sekalian, ini lampu, kipas angin, laptop, kemudian LCD dan lain semuanya ini adalah paling banter jadi hiasan, tapi lebih banyak jadi sampah kalau tidak ada listriknya. Ya Pak, masyarakat juga begitu. Mereka akan jadi sampah atau hanya menjadi pajangan yang tidak punya fungsi dan peran kalau tidak kita alirkan energi listrik itu kepada mereka. Ya, para dai dan daiyah ibarat penyalur energi yang menggerakkan, hanya saja kualitas dan kapasitasnya yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang kekuatannya seperti batu baterai dengan beragam ukuran. Ya tahu sendiri batu baterai itu hanya bisa menyalakan senter. Batu baterai untuk ngidupin kipas angin bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ya. Ada yang kapasitasnya mungkin seperti stop kontak yang kapasitasnya 900 watt. Ada yang seperti aki, ada yang seperti genset, ada yang memang kapasitasnya itu mungkin seperti pembangkit tenaga listrik. Ada yang mungkin cuman kayak power bank, ya. Gak usah minder. Anda mungkin kualitas dakwahnya kayak power bank. Buat nyalain lampu tentu gak nyala. Tapi kalau buat ngidupkan HP itu bisa menyelamatkan nyawa orang, ya tidak? Ya, Anda dalam kondisi kepepet, ya, ini HP lowbat, terus ada yang minjemin power bank,
Akhirnya HP-nya nyala. Dari situ kemudian berita menyebar. Dari situ kemudian nyawa seseorang diselamatkan. Ya. Anda mungkin perannya hanya jadi batu baterai, hanya bisa nyalakan senter. Tapi gara-gara senter yang kita nyalakan menyelamatkan orang dari kecelakaan. Ya. Tapi ada juga yang mungkin kapasitasnya seperti ini ya, 2600 watt misalnya. AC nyala, kipas nyala, lampu nyala, LCD nyala, ini nyala, sehingga apa? Di sini orang bisa mendapatkan banyak manfaat. Macam itu. Lah, Bapak Ibu, kita semua ini beda-beda kapasitasnya. Ya. Dan tidak perlu merasa minder dengan kapasitas kita yang cuma jadi power bank atau batu baterai ataupun genset. Ya, kenapa? Masing-masing bisa mengambil peran yang itu nanti punya nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita jamaah tabligh misalnya, mohon maaf yang kalau maju ke panggung itu kadang-kadang cuma baca terjemahannya toh, itu kan? Kita menganggap ilmu mereka kecil, tapi coba lihat berapa banyak ahli maksiat yang kemudian berhasil diajak ke masjid. Sementara kita yang ilmunya tinggi barangkali tidak punya keberanian seperti mereka. Ini bukan bab untuk membandingkan, ini bab untuk berbagi peran. Bisa dipahami ya? Ya. Guru TK barangkali cuma bisa ngajari anak alif bakta, mengajari tahfidz setengah juz dan kecil kalau dibandingkan dengan lulusan pesantren kiai ya, yang dia sampai membuat murid-muridnya bisa sekolah ke luar negeri. Tapi ingat bahwa dia bisa gitu gara-gara guru TK ini. Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya buat ibu-ibu, Anda telah mengambil peran yang menurut saya sangat strategis sekali, di mana Anda boleh jadi merampas banyak pahala yang harusnya dimiliki oleh orang tua anak-anak tersebut. Saya suka bilang ya, para ummahat, jangan sampai pahala kalian dirampas oleh ibu guru TK, ustadzah TKIT yang anak-anak kalian sekolah. Jangan sampai anak kalian itu hafal Al-Fatihahnya gara-gara diajari sama ustadzahnya. Jangan sampai anak itu bisa mengucapkan bismillah gara-gara diajari sama ustadzahnya. Jangan sampai anak-anak itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah itu gara-gara diajari oleh ustadzah-ustadzahnya. Kenapa? Karena besok setiap kali dia menggunakan itu semuanya dalam kehidupan, itu pahalanya diborong sama para ustadzah atau guru TK mereka. Mau minum baca bismillah yang dapat pahala ustadzahnya, mau pakai baju baca bismillah yang dapat pahala ustadzahnya, sholat ngapal Al-Fatihah yang dapat pahala ustadzahnya, bapak ibunya nggak dapat apa-apa, gitu kan? Ya, kalau bisa yang dasar-dasar itu adalah orang tuanya, supaya dia memiliki pahala itu sempurna. Ya, walaupun juga ada yang ngebantah, loh Ustadz, saya ini kan juga nyekolahkan anak bayar. Ya, masa nggak dapat pahala? Ya, nek bayar dapat lah 50-50. Ya, tapi nek udah nitipin nggak bayar gitu kan ya, nggak pernah ngajari, ya mana ada orang tuanya dapat apa gitu kan ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini, masya Allah, ini jenengan sedang mengambil sebuah proses dakwah yang paling dasar sekali, yaitu mengajari anak-anak tadi ilmu yang besok akan mereka praktekkan sepanjang hayat. Nggak apa-apa ya, kalau buat jenengan bersyukur kalau nggak diajari sama orang tuanya. Ya, kenapa? Ini kesempatan Anda untuk memborong semua pahala mereka. Ya, nek diajari ya, jenengan tambahi lagi ilmu yang lainnya. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi di sini tadi saya katakan nggak penting mau jadi power bank, batu baterai, genset ataupun aki ataupun listrik 2000 watt. Yang paling penting kalau jadi batu baterai ada listriknya, jadi power bank ada dalamnya, jadi listrik ada kuota, jadi ini ada kuotanya gitu kan ya. Buat apa gagah genset tapi nggak ada bahan bakarnya, nggak bisa menggerakkan ya, karena nggak ada fungsinya power bank kalau kemudian nggak ada isinya ya, dia nggak bisa menghidupkan orang lain. Demikian pula di dalam tugas-tugas dakwah kita, bahwa kita ini punya peluang untuk berdakwah dengan semuanya, baik melalui ilmu maupun harta ya. Nah, tapi pastikan bahwa kita memiliki dulu energi itu, dan energi itu kita miliki dari apa? Dari kualitas ibadah dan ilmu yang terus kita tingkatkan setiap harinya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini barangkali terkait dengan pembahasan perang aktif
suami istri dalam dakwah di lingkungan keluarga dan masyarakat, dan target utama kita bagaimana anak-anak kita tetap bisa melanjutkan pekerjaan kita ketika nanti kita sudah tiada. Sebagai penutup, saya sampaikan satu cerita yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kami tentang bagaimana tugas anak menyambung peran orang tua. Di Jogja ini disampaikan oleh kawan-kawan dari Jogokarian. Ada seorang bapak yang sudah mewakafkan tanah untuk masjid, sampai suatu ketika masjid ini karena sudah tua, akhirnya jamaahnya sudah membludak. Takmir sepakat untuk membongkar total masjid ini, dibesarkan sekian kali lipat. Tetapi mereka berpikir bahwa jejak jariah sang orang tua, sang ayah yang mewakafkan tentu akan berakhir di sini. Berbekal selembar foto masa lalu masjid ini yang ada, akhirnya dicarilah sang anak dari bapak yang pernah mewakafkan, yang sekarang sudah menjadi orang kaya. Akhirnya kemudian diceritakan, nak, ini adalah gambar masjid yang dulu pernah diwakafkan oleh bapakmu. Kami sekarang sudah sepakat untuk membongkar, memugar total, karena masjid ini sudah nggak muat dan jamaahnya makin membludak. Kalau kamu cinta kepada orang tua kamu dan kamu ingin melanjutkan jejak jariahnya, silahkan pikirkan. Tapi kalau tidak, ya kami akan menggalang dana dari masyarakat. Akhirnya Masya Allah, anak ini terenyuh dengan selembar foto ini. Dia tanya kepada takmir tadi, berapa biaya yang dibutuhkan. 100% dihandle semua pembangunan tersebut oleh sang anak yang sudah menjadi sukses secara duniawi. Nah, ini kita berharap anak-anak kita besok bisa melanjutkan jejak sekolah, dakwah, pendidikan yang hari ini dibangun orang tuanya, dan itu bisa terjadi kalau ada komunikasi aktif dari orang tua kepada anak-anaknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.